Halo, selamat menonton video ini. Di sini saya Veda Kartika Prabaswara, Psikologi 5C, akan mempresentasikan tentang psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus dianalisis dari perkembangan sosialnya. Untuk saat ini, setiap anak dan remaja memiliki potensi walaupun kondisinya bisa berbeda-beda. Anak dan remaja dengan keterbatasan fisik dan psikis atau kemampuan otak yang berbeda sejatinya memiliki potensi, walau cara mengembangkannya diperlukan cara yang tak biasa. Kemudian, ditinjau dari perkembangan sosialnya, ada macam-macam anak dan remaja berkebutuhan khusus, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah autisme, yaitu merupakan gangguan perkembangan fungsi otak, di mana gangguan ini mencakup bidang sosial dan fungsi afek, komunikasi verbal atau bahasa dan nonverbal, imajinasi, fleksibilitas, lingkup interest atau minat, kognisi dan atensi. Perilaku ini seperti keterlambatan bicara dari anak-anak sepantarannya. Kemudian perilaku acuh dan tak acuh atau cemas jika dicurigai tuli. Kebiasaan ini yang di luar perilaku normal biasanya sudah terlihat saat anak berusia 3 tahun. Dalam diagnosisnya, dengan pemeriksaan fisik yang bisa ditemukan pada pasien, yaitu mulai dari tinggi dan berat badan, hingga pemeriksaan tubuh secara general untuk melihat adakah kelainan atau tidak. Gejalanya pada autisme bisa diperhatikan antara lain tidak adanya kontak mata dan tidak adanya respon terhadap lingkungan. Jika tidak dilakukan terapi, maka setelah perkembangannya akan berhenti atau mundur, seperti tidak mengenal suara orang tuanya dan tidak mengenali namanya. Beberapa gejala pada penderita autisme yaitu gangguan interaksi sosial, hambatan dalam komunikasi ucapan dan bukan ucapan, bahasa tubuh dan isyarat, kegiatan dan minat yang aneh atau sangat terbatas. Kemudian terdapat sifat-sifat lainnya yang biasa ditemukan pada anak autisme, seperti sulit bergabung dengan anak-anak yang lain, tertawa tidak pada tempatnya, menghindari kontak mata atau hanya sedikit melakukan kontak mata, menunjukkan ketidakpekaan terhadap nyeri, lebih senang menyendiri atau menarik diri pada pergaulan, tidak membentuk hubungan pribadi yang terbuka, gemar memutar benda atau terpaku pada benda tertentu, sangat bergantung kepada benda yang sudah dikenalinya dengan baik secara fisik, aktif atau justru tidak aktif sama sekali, tidak memberikan respon terhadap cara pengajaran yang normal. Selanjutnya, yang kedua setelah autisme adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Secara istilah yaitu hambatan pemusatan perhatian disertai kondisi hiperaktif. ADHD ini disebabkan adanya masalah genetikal, bahan-bahan kimia, virus, problem kehamilan, dan persalinan serta kondisi yang dapat mengintervensi penyebab rusaknya jaringan otak manusia. Dalam ADHD ini tidak hanya faktor hereditas saja, namun juga lingkungan sosial memiliki peran yang andil cukup besar. Pemanfaatan teknologi informasi audiovisual berupa televisi, komputer, dan gadget secara tidak tepat disinyalir juga memiliki peran memperburuk timbulnya sindrom ini. Perilaku ini diketahui bahwa gejala yang muncul pada anak mempunyai kondisi neurologis normal. Faktor penyebabnya bisa juga disebabkan oleh sosial pola asuh orang tua. Diagnosa gejala ADHD sangat beragam. Contohnya gejala bergantung pada umur, situasi, dan lingkungan. Bisa dikatakan merupakan gangguan yang kompleks, berhubungan dengan kelainan aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Kemudian untuk ciri-cirinya adalah seperti fokus atau perhatian lemah dengan hal-hal yang detailnya sukar dipahami, sering menciptakan kesalahan fatal dalam beraktivitas, dan ketika diajak berbicara secara langsung tidak didengarkan.
Hyperaktivitas impulsivitas, kondisi ini memiliki ciri-ciri yang menonjol yaitu mengalami kecemasan, ditunjukkan dengan kondisi tangan atau kaki yang menggeliat di kursi, tidak tahan lama duduk di dalam kelas seperti anak normal biasanya, aktif berlarian atau melakukan gerakan berlebihan pada keadaan yang tidak semestinya. Gejala impulsivitas pada diri mereka yang mengalami ditandai dengan seringnya menjawab pertanyaan sebelum penanya selesai mengajukan suatu pertanyaan. Kurang mampu bersabar dalam kegiatan antri atau menunggu, senang menginstruksi atau mengganggu orang lain seperti memotong diskusi. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir setelah ADHD yaitu tunalaras. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Tunalaras seringkali juga disebut anak fungsional karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Ciri-cirinya yaitu mengalami gangguan perilaku seperti berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu dan suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, dan mementingkan dirinya sendiri, serta mengalami kecemasan dan menyendiri. Karakteristiknya yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, dan fisik atau kesehatan, yaitu karakteristik akademik dengan kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Kemudian karakteristik sosial dengan masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain seperti perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Dan karakteristik emosional dengan hal-hal yang menimbulkan penderitaan seperti tekanan batin dan rasa cemas ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Yang terakhir karakteristik fisik atau kesehatan yang pada umumnya adalah berupa gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Faktor penyebab dari tunalaras yaitu kondisi atau keadaan fisik dengan disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Masalah perkembangan yang di dalamnya menjalani setiap fase perkembangan individu sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi yang terjadi pada masa anak-anak dan masa pubertas. Lingkungan kerja seperti lingkungan keluarga yang menjadi dasar perasaan aman atau emotional security pada anak dalam keluarga memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Kemudian lingkungan sekolah yang merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga. Dan yang terakhir lingkungan masyarakat juga salah satu menjadi pengaruh pola perilaku anak dalam lingkungan sosial yang menjadi keteladanan dengan meniru perilaku orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.